Tapi memang di pesantren juga ya, dalam belajar kitab khususnya, makin tinggi kitab itu justru makin banyak yang bucin-bucinnya gitu. Tapi lebih so sweet lagi kalau anak muhibbun ilaik. Aduh, gimana apa artinya? Artinya gimana? Saya adalah seorang yang mencintaimu selalu itu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam ya, kapanpun kalian mendengarkan. Hari ini kita kembali bersama saya gitu ya, yang biasa memandu dalam konten ngobrol bareng guru-guru kece gitu ya, bareng guru-guru kece. Kalau kemarin, dalam konten kemarin kedatangan tamu podcastnya itu yang cantik. Nah, kalau sekarang kita kedatangan tamu podcastnya yang ganteng gitu. Tepuk tangan dulu buat tamu podcast kita sekarang. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu bareng salah satu tamu podcast kita yang datang hari ini. Lanjut saja ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan mungkin nama lengkap Adnan Muhammad Sujai ya. Biasa dipanggil, ada yang panggil Pak Adnan, ada yang panggil Pak Aden, mungkin karena ada dua guru yang namanya sama ya. Oh gitu. Sama Adnan juga. Jadi Adnan takut juga. Pak Hili ya. Pak Hili. Jadi kadang dipanggil Pak Aden gitu. Panggil Ya. Pak Aden. Biasanya kalau Aden itu buat kalau yang namanya Raden, biasanya benar nggak? Jadi Iya. Aden. Apakah Pak Adnan ini ada turunan dari raja-raja? Mungkin kali ya. Mungkin aja kali ya. Mungkin aja ya. Oke. Pak Aden di sini sebagai salah satu pengajar juga, guru muda gitu. Karena di Iya. sini gurunya muda-muda gitu kan ya. Nah, salah satunya Pak Aden. Kalau bisa tahu Pak Aden di sini ngajar pelajaran apa? Ya, untuk di MA sendiri mungkin sekarang lagi ngajar mapel kitab kuning mungkin ya. Mapel kitab kuning loh. Ya, mungkin bagi kalian yang sekolah di umum atau di negeri asing mungkin ya mendengar kata kitab iya. kuning gitu. Nah, Betul. kalau di MA Official di sini ada mata pelajarannya gitu ya, kitab kuning. Selain mengajar di MA, mengajar di mana lagi, Pak Dan? Sekarang lagi mengajar juga di MTS. Oh, di MTS-nya MTS-nya. Pisal. Kalau di MTS itu mengajar bahasa Arab. Bahasa Arab loh ya. Kalau mungkin ada ya, kalau nggak salah di negeri juga ada peminatannya ya bahasa Arab, tapi nggak banyak, nggak mungkin nggak semua sekolah ya Iya. ada bahasa Arab. Tapi kalau di sekelas madrasah gitu ya, Ya, bahasa itu Arab itu basic kan ya, benar Iya, nggak? menjadi pelajaran wajib Jadi juga. pelajaran wajib juga. Kalau dulu kuliahnya berarti jurusan apa, Pak Anan? Kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab Pendidikan bahasa Arab di kampus mana nih? di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Biasanya kalau semisalnya jurusannya bahasa Arab, otomatis basic sekolahnya jarang kalau yang dari negeri kan ya. Biasanya nggak dari madrasah. Nah, kalau alumninya nih, alumni sekolah mana nih? Saya alumni Man Cianjur. Man satu kan ya, Cianjur ya? Ya, sekarang Man 1. Man satu, Saya dulu gitu. masih Man Masih Cianjur. Man ya. Cianjur gitu. Sekarang Man 1. Oke, kalau semisalnya mengajar bahasa Arab, kitab kuning, otomatis pasti biasanya punya basic pesantren. Pak Adan dulu pesantren nggak? Alhamdulillah pernah pesantren. Pernah pesantren. Saya juga alumni pesantren ya Pisal. Oh, Pas alumni pertama pesantren kali, Pisal, pertama iya, kali di sini. Pas pertama kali ada pesantren ya saya pernah pesantren di sini juga. Oke, ngomong-ngomong soal pesantren, saya juga dulu alumni pesantren. Cuman jalurnya jadi rock and roll. Gitu ya. Jalurnya jadi rock and roll gitu. Tapi memang tidak membatasi ya, benar Iya. nggak? Kalau apa yang dulunya pesantren itu tidak harus selalu misalkan ketika lulus itu dia mengajarkan ilmu agama aja gitu Iya. ya. Kalau dia memang punya basic dalam ilmu umum gitu ya, dia pasti bisa di sana. Iya, Kayak ngomong-ngomong soal pesantren lucu sih kayak karena banyak kisah gitu kan ya, bener nggak? Pasti banyak cerita. Kalau Pak Aden ini dulu orangnya memang ingin mesantren atau terpaksa mesantren gitu dulu. Ya mungkin kalau saya sendiri lebih ke dipaksa juga iya. Saya juga iya. Dan keinginan sendiri juga ada. Keinginan sendiri Ya. ada. Ya, mungkin pada awal-awalnya ya kita terpaksa. Paksa. Tapi kan seiring berjalannya waktu kita juga merasa butuh dan ingin selalu dalam lingkungan atau lingkup pesantren gitu. Pesantren Iya. gitu.
Oke, kadang kan kalau orang berpikiran orang luar gitu ya yang tidak tahu bagaimana lingkungan pesantren suka berpikir tentang wah pesantren ini penjara apa sih Penjara biasanya? suci. Penjara suci ya benar gak ya? Iya. Biasanya bahasanya penjara suci, tapi kalau dipikir-pikir kalau di penjara ya lebih kejam gitu kan Iya. ya sebenarnya. Kalau pesantren itu enggak kan ya, benar nggak? Enggak. Iya. Mungkin memang seperti kita kerja rodi aja. Harus bangun jam berapa Pak? Jam 3 ya. Iya, jam Harus 3. tahajud pokoknya. Waktu tidurnya sedikit tapi memberikan banyak pengalaman. Benar nggak? Iya. Kira-kira nih ketika pesantren apa sih gitu ya yang bisa didapatkan, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dalam contoh kecilnya bagi pribadi kita lah gitu ya. Apakah merubah sikap atau lain sebagainya? Ya. Mungkin dari pesantren sendiri apa yang kita dapat dari pesantren itu sesuatu yang tidak diberikan di sekolah gitu. Oke. Ketika kita di sekolah diberikan ilmu dan lain sebagainya, ketika kita pesantren itu kita lebih diperhatikan, dipantau selama hampir 24 jam setiap hari gitu kan oleh kiainya dan lain sebagainya, itu secara etika adab atau akhlak gitu. Iya. Jadi yang menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita yaitu ya pelajaran akhlak, atau dalam istilah Arabnya itu al-adabu fauqal ilmi. Al-adabu fauqal Ya, ilmi. bahwa etika itu lebih tinggi di atas ilmu gitu kan. Betulnya. Ya. Betul, itu quotes yang bisa dibilang untuk sekarang pun seperti itu seharusnya ya. Bagi bukan hanya untuk santri sebetulnya, tapi untuk seluruh pelajar Iya, juga betul yang harus sekali. dikedepankan dulu itu adalah etika, benar nggak ya? benar sekali. Adab dulu. Bagaimana etika kita kepada guru, bagaimana etika kita kepada teman, Iya. ya. Sebenarnya ilmu itu nomor 2 ya, bisa dibilang ilmu itu nomor 2 karena ilmu tanpa etika kita nggak baik gitu ya, justru malah jadi tidak lengkap, benar ya, benar ya, nggak lengkap gitu. Nah, ada perubahan nggak ketika misalkan ketika Pak Aden pesantren gitu ya, ada perubahan sikap atau dari pribadi Pak Aden ketika di pesantren gitu, ketika setelah selesai pesantren ada perubahan nggak sih gitu? Mungkin kalau ada perubahan mungkin tidak ya, tidak terlalu, karena memang istilahnya dibesarkan juga di lingkungan yang emang dari kecil, dari umur 6 tahun juga sudah dididik di lingkungan yang bisa disebut agamis lah ya. Sudah ngaji sama paman gitu kan, belajar sampai SMP SMA itu masih ngaji sama paman. Kemudian SMP sempat pesantren di sini juga, jadi memang terus terjaga, dan dari sejak kecil pun selalu dalam lingkungan nuansa pesantren agamis. Jadi mungkin tidak terlalu terasa perubahan yang signifikan. Jadi terasanya itu sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja gitu. Kalau saya Pak Aden banyak hal yang berubah gitu ketika di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren harus nyuci sendiri, benar nggak? Harus nyuci sendiri, masak sendiri, benar kan ya. Terus 24 jam tuh kita bareng sama teman-teman. Iya, asli benar. asik gitu kan. Kalau di rumah mungkin soal itunya ketemu sama teman itu hanya ketika sekolah saja, benar Iya, ya? betul. Tapi ketika di pesantren 24 jam tuh kita bareng sama teman, apalagi dapat teman yang di luar dari daerah kita. Kayak ya, orang Jakarta, orang Jawa. Jadi kita bisa belajar banyak hal, termasuk misalkan dari segi bahasanya kan ya. Dulu saya nggak bisa gue elu gitu ya. Tapi ketika pesantren gitu tahu gitu bahasa gue elu gitu. Terus misalkan bahasa Jawa kayak opo, saiki, jadi tahu gitu kan ya. Karena mungkin banyak ilmu baru gitu. Ilmunya bukan hanya ilmu tentang pelajaran aja, tapi juga ilmu tentang kehidupan, kebudayaan ya di sana. Kebersamaan, harus toleransi, benar nggak ya? Iya, benar sekali. Dengan teman-teman itu. Ada hal lucu nggak gitu ketika dulu di kisah lucu di pesantren gitu, Paling apa ya? Yang paling sering sih ketahuan ngerokok dan dibotak. Mungkin itu ya. Yang paling sering di mana-mana gitu kan ya. Iya benar. Ketahuan melanggar ya, Ya, melanggar peraturan. Melanggar peraturan.
Karena setiap pesantren beda-beda ya, Ya, aturannya. beda-beda. Mungkin ada yang kalau yang salafi tidak terlalu diawasi, biasanya ya gitu ya, Iya. tidak terlalu ketat gitu karena basicnya ya salafi biasanya. Ada kayak boleh untuk merokok dan sebagainya. Iya. Tapi ketika di pondok modern gitu ya, yang saya alami pun ketika melanggar sekali botak. Botaknya itu nggak nanggung-nanggung gitu ya. Kadang pakai mesin cukur, baru juga tumbuh dikit ngelanggar udah dibotakin lagi. Jadi kayak nggak pernah panjang gitu kalau di pondok modern ya. Tapi Iya, kalau pondok salafi kan pada gondrong-gondrong gitu. Ya termasuk mungkin karena kita juga sebagai seorang pelajar ya, ketika sebagai seorang pelajar terus juga pesantren pasti harus seimbang ya, berarti kan harus rapih juga gitu. Pelajaran nih ya di pesantren kan banyak ya yang dipelajari. Apa sih dulu yang paling digemari gitu dalam hal pelajaran pesantren? Mungkin kalau digemari tidak ada ya. Soalnya pas pertama kali pesantren pasti rata-rata lah orang normal gitu ya, yang normal mungkin terbebani, bahkan ya mungkin merasakan masa-masa sulit gimana rasanya tiba-tiba ngaji di pesantren, ngalogat pakai bahasa Jawa gitu kan. Itu yang mungkin, jadi kalau favorit mungkin enggak ya, tapi ya alhamdulillah kesini dan memang obrolan guru juga betul gitu. Mungkin pas kita ngaji pesantren, pas ngaji ngantuk, ngadon tidur gitu kan. Waktu ngalogat gitu kayak tiba-tiba ketiduran, pas bangun ini udah baris keberapa gitu ya. Udah gambar apa aja wah di kitab itu coret-coret tiap puguh. Tapi memang pada akhirnya alhamdulillah memang mungkin dalam ketika kita sebelum ngaji juga kan ada doanya, Allahumma ista'daunaka ma'alam tanahu farudahu ilaina indah tiajina ilahi. Jadi ketika kita titipkan ilmu kita yang sudah kita dapat dan berikan kepada kita ketika kita butuh, ya betul gitu, ketika kita butuh walaupun dulu itu gak ngerti gitu, tapi tiba-tiba pas misalnya pas kuliah di jurusan bahasa Arab tiba-tiba ada aja gitu, kok ngerti sekarang gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi disebut berkah gitu, berkahnya ya di pesantren. Kalau dulu saya senangnya mahfudot. Iya. Mahfudot. Bukan apa namanya, karena sering kamu pudot itu kan kata-kata mutiara kata kan, mutiara bahasa. Nah banyak kayak kata-kata yang memotivasi gitu ya, apalagi kalau yang ngajarnya ustadzah gitu. Ya, apalagi kalau yang ngajarnya ustadzah gitu, karena dulu kebetulan waktu pelajaran mahfudot yang ngajarnya ustadzah cantik lagi gitu ya. Jadi semangat gitu ya buat belajar. Tapi benar mahfudot itu memberikan banyak sekali kata-kata motivasi gitu ya, sehingga senang belajar mahfudot. Kalau yang mungkin dipusingin itu ya tentang tata bahasa, pelajaran tata bahasa kan. Kalau bahasa Arab pasti ada nahu, sorof ya kan. Nah itu yang bikin pusing. Asli saya juga merasakan gitu. Nah ngomong-ngomong nih kan sekarang Pak Dan mengajar bahasa Arab gitu ya. Nah otomatis udah mahir dong dalam membaca Arab gundul ya kan. Enggak juga sih. Tapi bener karena Arab gundul itu emang susah gitu, benar-benar susah ya. Apalagi dalam kitab kuning kan ya, kitab kuning itu kan hampir semua nggak ada jabar jairan. Iya benar ya. Iya. Nggak ada jabar jairan kitab kuning itu kan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang bahasa Arab sih ya, bahasa Arab itu romantis nggak sih? Benar gak sih? Iya romantis. romantis banget gitu. Apalagi bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran hanya gitu. Nah jadi biasanya kalau misalnya kita tahu atau paham bahasa Arab itu bisa jadi bahan gombalan. Ya bisa banget. Bisa banget gitu ya. Apalagi kalau sebenarnya nembak cewek kan ya. Kalau pakai bahasa aku cinta sama kamu udah mainstream gitu ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab kan uhibbu ilaiki. Iya, dan bahkan kita bisa mempermainkan bahasa Arab itu sendiri gitu ya. Ketika kita menyebutkan ana uhibbu ilaika misalnya, atau ana uhibbu ilaiki. Itu kan artinya aku suka atau cinta kepadamu kan ya. Itu uhibbu kan memakai fi'il fi'il mudhari gitu kan. Sedang mencintai. Berarti dapat diartikan kemarin enggak dan mungkin nanti juga tidak akan. Masih terikat oleh waktu gitu. Ya. Jadi masih belum jelas gitu. Tapi lebih so sweet lagi kalau ana muhibbun ilaik. Aduh, gitu apa artinya? Artinya gimana?
saya adalah seorang yang mencintaimu selalu gitu. Oh. Yang tidak terikat oleh waktu, kapanpun dan dimanapun selalu mencintai gitu. Oke, jadi nanti kalau mau pada nembak cewek tuh ya. Gimana Padan tadi ulangi lagi? Iya. Ana muhibbun ilaiki. Ana muhibbun ilaiki, jangan pakai uhibu ilaiki, jangan ya, atau ana uhibu ilaiki jangan, kan itu terikat waktu ya. Bisa aja kemarin enggak, nanti enggak gitu. Tapi kalau pakai yang tadi selamanya, kelepek-kelepek enggak tuh cewek-cewek tuh, hei. Iya. Ya Allah, hayo teh kecinta ya. Malum kita berdua masih lajang. Gitu. Tapi memang di pesantren juga ya, dalam belajar kitab khususnya, makin tinggi kitab itu justru makin banyak yang bucin-bucinnya gitu. Iya, asli. Seperti kalau kita belajar nahwu shorof gitu, bahasa Arab. Mungkin kalau yang dasar belajar jurumiyah, kailani, meningkat jadi mutamimah dan selanjutnya gitu kan. Dan yang mungkin disebut apa istilahnya agak tinggi ya, yaitu kitab Alfiyah, itu di bawahnya gombalan semua, itu di dalamnya itu nadoman. Saya pernah belajar itu Pak Aden walaupun nggak ngerti. Iya. Bener itu. Emang di Alfiyah tuh banyak sekali seperti hanya quotes ya, atau kata-kata yang bersifatnya gombal gitu. Sebetulnya kalau kita paham, sayangnya saya dulu enggak. Menyesalnya sekarang sebetulnya ketika dulu enggak benar-benar ketika belajar jurumiyahnya, ketika belajar apalah ya tingkatan yang kedua dari jurumiyah, ketika nahwu sorofnya, ketika alfiyah tuh ya hanya sekedar melogat saja gitu ya. Tanpa tahu ini apa gitu, tanpa memahaminya gitu. Tapi ternyata banyak di sana, apalagi kalau sebenarnya sudah masuk apa sih mantek balago mantek ya. Balago mantek. Nah, itu juga sama kan ya, banyak ya di sana gitu. Kalimat-kalimat yang bisa dibilang cocok untuk menggombal, yang gitu. Sudah pada permainan bahasanya itu lebih ke majaz kan, lebih ke tasbih dan lain sebagainya. Jadi kalau kayak di bahasa Indonesia mah sastranya sastranya gitu. Bahasa Arab tuh romantis dan asik, menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau paham. Kayak ngomong-ngomong tentang bahasa Arab dan pesantren nih ya, Pak Aden ya. Kan pesantren itu lingkungan yang kalau kata saya ya, ada beberapa pesantren yang memang dia menyeleksi orang-orang yang memang bagus gitu ya. Ada pesantren yang tidak menyeleksi gitu. Jadi boleh-boleh saja kamu mau jadi orang yang baik, silakan masuk gitu. Betul tidak ya? Tapi kemarin nih sempat viral kan, benar nggak ya? Sempat viral ada salah satu kasus ya saya bisa dibilang kalau seperti itu bukan pesantren lagi ya gitu. Karena kacau gitu di sana. Ada salah satu pengasuh kan ya, pimpinan yang katanya pesantren di sana, ya bahasanya nggak enak lah ya. Ada tindakan terhadap perempuan yang melanggar sekali gitu ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu apanya yang salah sih Pak Aden di sana ya? Gitu. Iya. Mungkin pertama dari segi kesadaran masyarakat akan menyeleksi terlebih dahulu atau survei lah istilahnya ya kan, ketika termasuk saya sendiri gitu ya, ketika diberangkatkan mau pesantren atau mau dipesantrenkan oleh orang tua, pasti orang tua datang ke pesantren, tahu ustadznya siapa, kiainya siapa, gimana pembelajaran pesantren di sini dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di sini kan cenderung pesantren tersebut menggratiskan ya. Gitu. Menggratiskan bagi santri-santrinya, santriwan-santriwatinya yang pesantren di sana itu bebas biaya apapun gitu. Ya sudah pasti, apalagi orang tua dari kampung, dari yang jauh, yang istilahnya ingin anaknya menimba ilmu agama ya, menjadi apalagi pesantren tahfidz kan itu labelnya, pasti ya sangat terharu lah gitu ketika anaknya pengen pesantren, udah pesantrennya gratis gitu, tahfidz lagi kan, udah menjadi idaman lah gitu buat orang tua. Ya, makanya langsung rata-rata gitu kan orang tua langsung langsung berangkat aja. Mungkin itu. Dan kedua, memang hari ini sudah mudah sekali gitu untuk membuat sebuah lembaga pendidikan, khususnya pesantren itu sudah mudah. Tinggal ya ada lahan, kemudian bisa kita sertifikatkan kemudian sebagainya,
soal hal lainnya itu kan menjadi sebuah alat gitu hari ini tuh yayasan untuk meraup keuntungan dari pemerintah khususnya lewat jalur-jalur pendidikan tersebut. Gitu ya. Jadi semakin mudah membuat lembaga gitu kan, semakin mudah juga ya kita sebut oknum lah ya, betul ya, oknum meraih untung di sana gitu. Karena kan mungkin keuntungan bukan hanya dilihat dari uang saja, hal-hal kesempatan yang bisa ya yang terjadi kemarin mungkin jadi keuntungan juga gitu kan ya buat oknum, apalagi ya mungkin sudah dibutakan gitu kan ya matanya, hatinya, sehingga dan memang ya itu mah lakinya aja. Iya, lakinya aja itu mah gitu, dan memang hukumannya sebanding lah ya yang kemarin sudah ada katanya hukumannya itu udah sebanding dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, kebetulan di kita juga di sini di MIPSA ada pesantren juga ya. Nah, pesantren alhamdulillah pesantrennya bagus gitu ya. Di sini ada namanya belajar juga kitab kuning gitu ya di sini. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik misalkan dari MTS yang mau melanjut gitu ya, salah satunya ke sekolah kita di sini MIA Pisal, bagi yang mau belajar untuk pesantren juga bisa di sini, karena di sini lembaganya sudah jelas gitu, betul tidak ya, sudah jelas, sudah besar gitu ya. Bahkan kemarin juga ada salah satu murid baru di sini, bahkan dia dari luar gitu ya, ini apa namanya SMP-nya dari negeri gitu ya. Ketika masuk ke sini, kenapa pengen ke sini? Pengen pesantren, terharu gitu. Gak banyak loh orang yang memang dia sendiri yang ingin pesantren gitu. Karena saya sendiri dulu sangat-sangat terpaksa. Gak mau saya pesantren. Dulu orangnya liar kan, sering main gitu. Ketika di pesantren saya harus diam gitu ya, di pesantren harus bangun jam 3. Tapi ini ada satu siswa gitu yang datang ke sini dengan keinginan sendiri untuk pesantren gitu ya, hebat. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia gitu, bisa ya di podcast ini kita ajak gitu, karena sekarang juga lagi program, dia lagi menghafal juga katanya Al-Quran, ada lagi menghafal program tahfidz, ada program tahfidz, lagi menghafal Al-Quran juga. Sangat jarang orang seperti itu gitu ya. Nah, lumayannya ngobrolnya sangat seru gitu ya, tentang pesantren, tentang bahasa Arab yang tadi kita jelaskan gitu ya, sangat seru obrolan kita hari ini. Mungkin dari Pak Aden sendiri ada yang mau disampaikan perihal misalkan tentang pelajaran bahasa Arab atau tentang pesantren ya, dari Pak Aden sendiri kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan gitu? Mungkin pertama tentang bahasa Arab ya. Mungkin anggapan kebanyakan orang bahasa Arab itu pelajaran yang sangat sulit gitu ya. Liar, kayak bahasa Inggris dan lain sebagainya lah gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan, Imam Syafi'i pernah berkata, mantabaharo lugota mantabaharo ilman nahwi tabaharo kullu ulumin. Jadi barang siapa yang mendalami ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu ya, maksudnya ilmu nahwu itu bahasa Arab, maka insya Allah dia akan mendalami juga, bisa mendalami semua ilmu. Oh, mantap. Karena emang pusat ataupun muara dari semua ilmu itu dari bahasa Arab. Mungkin dari kejayaan masa dinasti Abbasiyah juga kan yang menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani itu ke bahasa Arab. Mantap. Ya, kayak ini langsung dari guru bahasa Arab gitu ya. Langsung dari guru kitab kuning gitu yang memang jurusannya dulu bahasa Arab gitu. Iya. Nah, jadi itu aja mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Dan udah mau datang jadi tamu podcast kita gitu ya. Karena podcast ini emang di awal-awal untuk memperkenalkan guru-guru juga gitu ya, supaya misalkan guru-guru kita di sini muda-muda loh gitu ya, seru-seru gitu obrolannya, bener gak ya? Jadi bagi kalian ayo masuk gitu kan, kayak Maya Pisal gitu, karena seru di sini gitu ya, gurunya juga muda-muda usianya tidak terlampau jauh gitu. Ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Nan udah mau hadir. Terima kasih banyak juga ya. Oke, kita akhiri saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, di support terus biar makin banyak konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. See you.